Juga aturan kalau sampai kita tackle lawan kita dengan metode tackle yang tidak baik, berbahaya, kita dapat pelanggaran. Dan akhirnya musuh kita dapat free kick. Ada aturan. Aturan ini dibuat untuk sepak bola bisa dimainkan. Tanpa ada peraturan, orang hanya akan lari-lari di lapangan tendang bola. Kebayang gak kalau orang main sepak bola, gak ada garis outnya, gak ada garis golnya. Itu akan jadi pertanyaan, buat apa main bola? Bener? Mungkin oke, kalau gak banyak yang relate dengan sepak bola, basket misalnya. Bayangin basket, gak ada ringnya. Main apa? Nah seperti itulah peraturan dibuat untuk sebuah permainan bisa dimainkan. Sekarang gua akan bawa ke kehidupan. Berarti sebenarnya peraturan atau kita mengenalnya dengan istilah firman Tuhan diberikan ke kita bukan untuk mencuri kebebasan kita. Firman Tuhan itu justru diberikan agar kita bisa hidup. Agar kita bisa menghidupi kehidupan ini. Sama seperti peraturan di sepak bola, di basket, dibuat agar permainannya bisa dimainkan. Hidup tanpa peraturan tidak selalu berarti kebebasan. Justru bisa jadi itu bukan kehidupan. Mulai berpikir. Dan waktu kita melihat keselamatan Tuhan, pemberian terbesar Tuhan untuk kita, ternyata satu hal yang akan kita sadari di akhir dari firman Tuhan hari ini, bahwa firman Tuhan itu bukan tiket untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Oh kan gue udah dapet kasih karunia, gue udah diampuni sama Tuhan, dan gue selalu bisa minta ampun sama Tuhan. Jadi gue bikin kesalahan terus-terusan aja. Santai, nanti tinggal apa? Tinggal doa minta ampun. Diampunin kan? Diampunin atau enggak? Kalau kita orang Kristen terus-menerus melakukan kesalahan, diampuni sama Tuhan atau enggak? Ampunin atau enggak? Ampunin. Wah, Pastor, ini enak banget. Ini kalau didengar sama orang-orang biadab, ini jadi kesempatan mereka untuk justru berbuat dosa. Tapi di sini kita mau belajar. Dan tapi sebelum belajar, gue juga ingin mengingatkan bahwa ketika orang emang mau berbuat dosa, mereka gak perlu izin. Mereka akan berbuat dosa. Bahkan mungkin ketika Tuhan ada di depan mereka pun, mereka akan berdosa. There's nothing we can do. Tapi ternyata kita mau belajar di sini ada dampak dari kasih karunia yang kita sudah terima. Siap untuk belajar? Ya, belum semuanya menjawab dan sangat sedikit bahkan yang menjawab. Sudah siap belajar? Ya. Oke, kita akan baca. Oh sebelumnya, gue lupa slide ini. Ini kesimpulan awal yang akan kita ambil bahwa no rules equal chaos. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita harus hidup tanpa ada peraturan biar kita bebas. Kalau tidak ada peraturan, lu pulang gak aman. Gak pernah tahu orang bisa bunuh, bisa nyuri. Gak ada peraturan. Semua orang bisa melakukan semua hal yang mereka inginkan. Kita akan baca dari Roma 6 ayat 1-4. Gue akan baca dari BIMK atau terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ini Alkitab kekinian. Judul perikopnya sangat bagus, gue sangat suka. Mati terhadap dosa dan hidup bersatu dengan Kristus. Wow. Ayat 1. Kalau begitu, apakah yang dapat kita katakan? Haruskah kita terus saja berbuat dosa supaya Allah semakin mengasihi kita? Tentu tidak. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Jadi, mana bisa kita terus-menerus hidup dengan berbuat dosa? Iya, kita diampunin.
Tapi kan kita nggak hidup lagi dalam dosa. Ini Paulus lagi ngomong di Roma 6. Kalau kita bilang kita nggak hidup lagi dalam dosa, ya kita nggak bisa terus menerus berbuat dosa. Ayat 3. Tahukah saudara-saudara bahwa pada waktu kita dibaptis, kita dipersatukan dengan Kristus Yesus. Ini berarti kita dipersatukan dengan kematiannya. Dengan baptisan itu kita dikubur dengan Kristus dan turut mati bersama-sama Dia. Supaya sebagaimana Kristus dihidupkan dari kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, begitupun kita dapat menjalani suatu hidup yang baru. Amin. Kita menjalani hidup yang baru. Jadi dikatakan ini jelas banget kalau kita tidak bisa terus-menerus berbuat dosa. Ternyata nggak bisa. Ternyata keselamatan atau kasih karunia bukan untuk kita justru berbuat dosa. Mungkin teman-teman bilang, oke, satu ayat yang benar. Ada ayat lainnya, tenang aja. Kita akan baca 1 Yohanes 1 ayat 5-6. Gua akan ambil dari Amplified Version bahasa Inggris, 1 John 1 verse 5 until 6. This is the message of God's promised revelation, which we have heard from Him and now announce to you, that God is light. Tuhan adalah terang. He is holy. Tuhan itu kudus. His message is truthful. Pesan yang dia bawa penuh dengan kebenaran. He is perfect in righteousness. Dia sempurna dalam kebenaran. And in Him there is no darkness at all. Di dalam Tuhan tidak ada kegelapan sama sekali. Dikasih penjelasan. No sin, tidak ada dosa. No wickedness, tidak ada kejahatan. No imperfection, tidak ada kecacatan. Semua sempurna. Oke, ini kita berbicara soal Tuhan. Oke. But what is surprising in the next verse, it said, if we say that we have fellowship with Him, kalau kita bilang kita punya hubungan dengan Tuhan, and yet walk in the darkness of sin, tetapi berjalan dalam dosa, we lie and do not practice the truth. Kita berbohong dan tidak melakukan kebenaran. Bisa bayangin? Waduh, sekarang kalau gue tanya, siapa di sini yang memiliki hubungan dengan Tuhan? Oke. Ada beberapa yang mengangkat tangan, ada beberapa yang tidak. Untuk yang tidak mengangkat tangan, gue berdoa setelah ini dengan small group leadernya bisa bersama-sama membangun hubungan dengan Tuhan. Buat teman-teman yang udah mengangkat tangan, teman-teman memiliki hubungan dengan Tuhan, tahukah bahwa ternyata ada beban dalam kasih karunia. There's weight to grace. Kenapa? Beban apa yang dimaksud? Karena kasih karunia bukan sebuah tiket untuk melakukan dosa. Kasih karunia tidak membuat kita mendapatkan izin untuk berdosa. No and never. Kasih karunia adalah untuk menebus hidup kita agar kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan untuk melakukan dosa. Jadi inilah yang gue maksud ketika gue berbicara, ada beban dalam kasih karunia. Ketika kita menerima itu, ternyata itu bukan hal yang semena-mena. Ada sisi Tuhan yang kudus dan sempurna yang perlu kita ingat. Jangan mempermainkan Tuhan. Sekarang untuk alasannya, kenapa sih kita nggak bisa lagi main-main sama dosa gitu?
Gue mau bacakan dari versi The Message Bible. Romans 6, verse 1 until 3a. Jadi Roma 6 ayat 1 sampai 3a. The Message Version. Ini gue suka banget karena menggunakan perumpamaan yang sangat baik. Oke? Jadi sangat mudah dicerna menurut gue. So what do we do? Keep on sinning so God can keep on forgiving? I should hope not. If we have left the country where sin is sovereign, kalau kita meninggalkan negara di mana dosa berkuasa. Jadi anggap ada negara, raja atau presidennya ini dosa. Dan dikatakan di ayat ini kita udah meninggalkan negara itu. How can we still live in our old house there? Gimana caranya? Kita masih punya rumah di sana dan bukan cuma punya rumah, kita tinggal di sana. Katanya udah pindah. Or didn't you realize we packed up and left there for good? That is what happened in baptism. Hal ini terjadi ketika kita dibaptis. When we went under the water, we left the old country of sin behind. Ketika kita masuk ke dalam air, kita meninggalkan negara dosa. When we came up out of the water, ketika kita bangkit dari air, we entered into the new country of grace. Kita masuk ke negara baru yang namanya negara kasih karunia. A new life in a new land. Hidup baru di tanah baru. Buat perumpamaan. Misalnya kita punya teman. Teman kita warga negara Indonesia. Tinggal di Indonesia. Oke? Tinggalnya di Kencana Loka. Misalnya. Buat yang nggak tahu Kencana Loka, ya itu BSD lama gitu kan. Tempat-tempat OG-nya orang BSD. Nah, tinggal di Kencana Loka, terus tiba-tiba dia datang ke kita, dia bilang, gua udah pindah rumah. Dan pindah ke warga negaraan. Gua sekarang warga negara Singapura. Tinggalnya di Jalan Orchard. Orchard itu kayak Sudirmannya Jakarta. Wow, gitu kan? Teman kita nih, yang dulunya tetangga, ya kan? Main bola di lumpur bareng-bareng, ya kan? Yang memperagain gaya-gaya Subasa waktu main bola. Nah, terus kita mau anterin orang ini pulang. Dia bilang, anterin gue pulang yuk. Naik mobil. Oke, kita naik mobil. Kita dibawa ke Kencana Loka. Gue tanya sekarang, masuk akal gak ketika orang ini bilang rumah dia di Orchard di Singapura dan dia udah pindah ke warga negaraan, tapi dia tinggal di Kencana Loka? Masuk akal gak? Apa yang lo akan katakan ke temen lo? Alah, gaya lo, bohong lo. Bener ya? Katanya udah jadi warga Singapura, tinggal Kencana Loka, gitu. Nah sama, ketika kita bilang, oh iya, gue udah mengundang Yesus masuk ke dalam hati gue, ke dalam hidup gue. Gue sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gue sudah menerima kasih karunia. Gimana caranya kita masih hidup di dalam dosa? Itu sama seperti orang tadi ngomong, dia tinggal dan jadi warga negara Singapura, tapi terus-menerus pulang, tinggal, tidur, beraktivitas di Kencana Loka. Beda. Jadi kenapa kita gak bisa hidup lagi dalam dosa? Karena beda negara, beda tempat. Yang tadinya di sana, sekarang kita di sini, udah gak di sana. Gue akan mau coba kasih perumpamaan, oke? Jadi ada cerita. Yang di kiri, ada apa nih di kiri? Tukang beca ya, yang di kanan?
Ferrari, ya kan? Ini sedikit aja ya, gue perlu disclaimer dulu. Gue ngasih perumpamaan ini tidak untuk merendahkan tukang beca atau meninggikan orang di mobil Ferrari, enggak. Tapi perumpamaan ini hanya untuk menjelaskan perbedaan ekonomi, oke? Jadi tidak merendahkan atau meninggikan. In fact, ada beberapa mungkin orang jadi tukang beca lebih bahagia dari orang yang naik Ferrari. Oke? Bisa dimengerti dulu? Jadi bukan untuk meninggikan atau merendahkan. Nah, most likely orang di tukang beca penghasilannya jauh di bawah orang dengan Ferrari. Kalau penghasilannya sama, kemungkinan besar dia beli mobil. Ya kurang lebih gitu ya. Jadi maksud gue bukan merendahkan, tapi ini secara ekonomi, oke? Kemungkinan besar beda nih, gajinya jauh. Oke. Dan harga mobil Ferrari itu miliaran rupiah. Miliar. Oke? Jadi kalau kayak rumah nih, lihat gitu kan, rumah, tempat orang tinggal. Nah itu satu mobil doang. Seharga rumah. Oke? Anggapannya. Mobil Ferrari ada lagi parkir pinggir jalan. Parkir tenang. Pemiliknya, ownernya lagi di dalam. Nunggu aja. Lagi diem. Nah, tukang becanya jalan. Tiba-tiba lupa injek rem. Dan nyerempet Ferrari. Nyerempetnya bukan cuma sedikit, tapi dalam. Sampai di becanya itu ada bekas merah semua. Cat mobil Ferrari-nya nempel di becanya. Bahkan bodinya pun sampai kelihatan kegores. Bukan cuma catnya doang yang hilang. Oke, pertanyaannya. Kalau kita coba memposisikan diri kita sebagai tukang beca. Apa yang akan kita rasakan? Ayo silakan jawab aja. Panik, ya kan? Takut. Ada yang udah kayak gitu terus bersyukur. Ada yang kayak gitu, rasain nih Ferrari gitu. Pura-pura pingsan. Gue jadi inget Raditya Dika kalau pura-pura pingsan. Ya joke dia kan dulu gitu, pura-pura mati gitu. Ya kan, pacar marah pura-pura mati. Oke, anyway. Bisa bayangin, tukang beca ini ada dalam situasi yang sangat tidak baik. Dia mungkin berpikir, ini tabungan gue, rumah gue, beca gue, semua gue jual, gak akan cukup buat ganti. Bahkan mungkin gue jual ginjal gue aja gak cukup. Ini mobil miliaran rupiah. Jadi dia udah takut nih, oke? Nah sekarang kita ada di posisi misalnya orang yang punya Ferrari lagi duduk di dalam, oke? Kita ganti. Kalau kita orang lagi duduk di dalam, parkir, diam, tidak ngapa-ngapain, diserempet. Gimana perasaan kita? Hah? Gregetan? Bersyukur? Oke, respon anak pendeta memang beda, perlu diakui, ya. Gimana respon kita? Lagi parkir diserempet? Bete, kesel, marah, ya kan? Ada yang parkir, diserempet, wah puji Tuhan, Tuhan baik. Ada yang gitu? Omi, ya, kelainan. Memang Omi ini beda. Memang terlahir beda, terpilih. Tapi biasanya orang akan marah, wajar. Nah, oke. Sekarang, di ceritanya tiba-tiba orang yang dari Ferrari ini turun, datang ke bapak becaknya ini. Terus dia ngomong gini, Pak, udah gak apa-apa, Bapak gak usah ganti. Ini saya maafin. Kira-kira kalau kita ada di posisi abang becaknya, apa yang kita rasakan? Relief, mungkin beneran pingsan gitu ya. Tadi kan cuma mau pura-pura pingsan, ini beneran pingsan. Diampunin. Diampunin. Gak nyangka. Orang yang
tadinya mungkin akan berhutang jutaan, puluhan, ratusan juta untuk perbaikin mobil, tiba-tiba diampuni. Ini kurang lebih, ya gue tahu kurang banget, tapi maksudnya untuk menggambarkan pengampunan Tuhan di hidup kita. Kita udah bersalah, kita layak terima hukuman, tapi Tuhan ampuni kita. Sehingga seperti Abang Beca ini, seharusnya ada sense of relief. Oh, thank God, Tuhan makasih udah selamat. Oke, tapi gak berhenti sampai di situ. Ternyata orang yang punya Ferrari-nya ngomong gini, Pak, waktu saya lihat Bapak, saya juga merasa kasihan. Bapak udah tua, masih harus ngegoes terus-terusan. Jadi, selain itu, saya juga mau kasih Bapak uang. Saya mau transfer ke rekening Bapak 1 miliar rupiah. Kira-kira kalau kita ada di posisi tukang becaknya, apa yang akan kita rasakan? Hah, canda Pak, bisa aja. Gak apa-apa Pak, diampuni aja udah baik. Kita kemungkinan besar tidak akan percaya apa yang terjadi. Bener. Terus orang ini bilang, yang punya Ferrari, enggak Pak, beneran. Sini, mana nomor rekening Bapak? Ya udah, dia tulis nomor rekeningnya, nggak tahu kan? Si orang Ferrari-nya main HP bentar, terus dia tunjukin bukti transfer 1 miliar rupiah ke rekening si Bapak. Beneran nih, terjadi nih. Kira-kira gimana respon si Bapak? Pingsan. Lebih mungkin lagi pingsan. Udah diampunin, kasih duit 1 miliar. Gue mimpi atau apa? Seperti itulah kasih karunia Tuhan. Gue tahu contoh ini sangat di bawah. Ini hanya bicara soal uang. Tapi Tuhan berbicara soal hidup. Bukan hanya kita diampuni, tapi Tuhan memberkati kita. Sehingga sebegitu besar seharusnya kita bisa melihat kasih Tuhan atas kita. Here's the catch. Tapi ada sesuatu di cerita ini. Kalau kita bayangin tukang beca, punya 1 miliar, tiba-tiba. Gue tanya sekarang ke kita semua di sini. Kalau teman-teman dapat tiba-tiba 1 miliar, apa yang teman-teman akan lakukan? Party. Sounds like it. Ya, siapa tadi yang ngomong? Gua sangat menghargai kejujurannya. Party, ada lagi yang lain? Beli catur? Oke, ya. Memang sekali lagi, hobi pilihan Tuhan agak berbeda, oke. Ada lagi? Beli papan catur, oke. Mungkin papan caturnya bayangan gue kayak di Harry Potter yang maininnya orangnya naik gitu ya. Iya, boleh. Ada lagi? Apa sih? Beli banyak beca. Oke, jadi pengusaha beca. Capitalism is real, guys. Ini orang-orang, ini mungkin pendidikan ekonomi gitu. 1 miliar bisa beli segini beca, ya kan masing-masing di rent, ya per bulan segini. Wah, gua dapat passive income. Siap. Pinter banget, ada anak FLCC ya, gue gak kepikiran. Ada lagi yang lain? Traktir ya keluarga gitu. Udah lama saya gak ngajak istri saya makan keluar gitu. Nah, tapi satu hal yang jadi dasar, yang jadi kesimpulannya, hidup tukang beca ini tidak pernah sama lagi. Tadinya dia hanya di situ-situ aja, narik beca. Waktu dapat 1 miliar, dia jadi berpikir lebih jauh. Dia mikir, gue mau traktir keluarga gue. Tadi ada yang bilang, gue mau party. Gue mau jadi pengusaha beca. Bukan punya beca, gue jadi pengusaha. Gue mau beli papan catur Harry Potter. Gede. Bisa lihat dampak kasih karunia. Jadi waktu kita menerima kasih karunia, seharusnya hidup kita tidak pernah sama lagi. Kita hidup berbeda. Dulu kita terikat sama dosa.
hidup kita di situ-situ aja. Ketika kita menerima kasih karunia, kita hidup lebih. Kita jadi bermimpi, kita jadi move forward, bergerak ke depan. Itu yang kasih karunia lakukan ke dalam kehidupan kita. Wow. Gue mau kita baca ayat ini. Romans 6 verse 15 until 16 from Amplified Version. Gue akan bacakan ayat 15. What then are we to conclude? Shall we sin because we are not under law but under God's grace? Certainly not. Ayat 16. Do you not know that when you continually offer yourselves to someone to do his will, you are the slaves of the one whom you obey, either slaves of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness, right standing with God. Oke, jadi gue mau coba kita berpikir. Kalau kita menjadi orang yang nurutin semua hal yang diperintahin satu orang, berarti kurang lebih kita sama aja kayak budak orang itu, benar? Kita nurutin semua perintah dia. Ya kurang lebih kayak budak ya, hambanya orang itu. Nah, di ayat ini dikatakan, kamu itu hambanya siapa? Hambanya dosa atau hamba ketaatan. Tapi ada akibatnya. Dosa akhirnya maut, kematian. Ketaatan akhirnya righteousness, kebenaran. Jadi sekarang, tapi coba pikir gini. Loh, bentar. Kalau kita taat, obey, kita taat nih ke Tuhan, leads to righteousness. Membawa kita kepada kebenaran. Tapi bentar. Di minggu pertama, bukankah kita belajar bahwa kita dibenarkan, kita bisa berhubungan sama Tuhan karena kasih karunia. Dan kita tidak berusaha untuk mendapatkan kasih karunia. Benar nggak? Ada yang ingat pelajaran itu? Jadi kita dibenarkan oleh kasih karunia, bukan usaha kita. Tetapi kenapa di ayat ini? Obedience leads to righteousness. Ketika kita taat, kita menuju kebenaran. Taat, kebenaran. Padahal sebelumnya kita belajar, untuk bisa dibenarkan, itu kasih karunia. Jadi apakah kita perlu berusaha untuk menjadi benar atau tidak? Ada yang bisa jawab? Kira-kira gimana? Nangkep gak pertanyaan gue? Halo? Nangkep? Kalau kita dibilang perlu taat untuk mendapatkan kebenaran, lah sebelumnya kita belajar bahwa kita tidak berusaha untuk mendapatkan kasih karunia yang membuat kita dibenarkan di hadapan Allah. Obedience leads to righteousness. Well, ini jawaban yang gue temukan. Kenapa obedience leads to righteousness? Padahal kita dibenarkan, we become right in front of God because of grace. The reason is because obedience is the measurement of grace. Ketaatan kita merupakan tanda bahwa kita sudah menerima kasih karunia. If we have received grace, then obedience is the fruit. Itu buah, itu dihasilkan dari kasih karunia. Jadi kita taat bukan untuk mendapatkan kasih karunia, tetapi karena kita mendapatkan kasih karunia, jadi kita taat. Kasih karunia membawa kita kepada kebenaran. Tetapi bukti bahwa kita menerima kasih karunia adalah ketika kita mau taat pada firman Tuhan.
Nah mungkin buat yang sekarang kesel, gue gak suka taat sama firman Tuhan. Kenapa sih harus taat? Some of you maybe thinking, oh, obeying God means we will not have any freedom. Tapi gue mau baca ayat ini untuk kita bisa sama-sama mengerti. Ada di Hosea 4 ayat 4 sampai 10. Tapi di sini gue akan baca dari The Message version dan ayatnya ini digabungin. Jadi kalau The Message itu beberapa ayat biasa digabungin. Jadi panjang banget 4 sampai 10 langsung satu ayat. Gue akan ambil beberapa part doang, bukan untuk memotong firman Tuhan. Dan gue akan ceritain gambarannya gitu ya, biar lebih mudah. Hosea, di kitab Hosea, ceritanya Hosea ini sedang membawakan pesan Tuhan untuk bangsa Israel. Bangsa Israel berdosa. Dan secara spesifik di ayat 4, di pasal 4 ini, Hosea 4, Hosea sedang menerima pesan Tuhan akan dampak dari dosa, dampak dari ketidaktaatan bangsa Israel. Jadi ini dampaknya, kita lagi berbicara hasil. Dan dengan jelas di sini ada kata-katanya juga, the result, titik 2. Kalau teman-teman lihat di kiri situ, the result. Jadi emang ternyata dosa ada konsekuensinya. Nah, apa konsekuensinya? Ada, ya bisa baca, tapi gue mau highlight satu bagian ini. Oke? They will eat and be as hungry as ever, have sex and get no satisfaction. Makan tapi tetap lapar, melakukan hubungan seksual tetapi tidak pernah puas. Jadi kenapa Tuhan mau kita taat? Ini, karena sebenarnya di dalam dosa tidak ada kepuasan. The true satisfaction in life is found in God. Kekayaan sejati, ketenangan sejati, kebahagiaan sejati, semua hal-hal baik itu ditemukan di dalam Tuhan, bukan di dalam dosa. Ini ayat lainnya. Gue sangat senang judul ayat ini dan bagaimana ayat ini mendeskripsikan dosa. Oke? Ada di Romans 6 verse 15 until 18, the Message translation. Gue mau ambil juga judul perikopnya karena judul perikopnya bagus banget. Judulnya adalah What is True Freedom? Apa kebebasan yang sejati? Oke, ayatnya bilang seperti ini. So, since we're out from under the old tyranny, does that mean we can live any old way we want? Since we're free in the freedom of God, can we do anything that comes to mind? Hardly. You know well enough from your own experience, there are some acts of so-called freedom that destroy freedom. Ada perilaku, ada hal-hal yang kita lakukan yang orang-orang bilang itu adalah bukti kebebasan. Tetapi ternyata itu menghancurkan kebebasan. Gue ambil contoh simpel, oke? Ngerokok. Ada orang yang bakal berargumentasi dengan kita. Hidup lu sebagai orang Kristen, lu tuh gak bebas. Lu gak bisa ngerokok kan? Nih lihat, gue bebas merokok. Oke? Lu bilang lu bebas. Kalau lu bebas, coba berhenti ngerokok. Most of the time, mereka gak bisa berhenti. Jadi ketika mereka bilang bebas, sebenarnya mereka dalam posisi terikat. Mereka gak bisa lepas. Orang yang nonton pornografi bilang, lu harus jaga kudusan. Gua tiap hari bisa. Santai aja. Oke. Tiap hari bisa. Lu tiap hari bisa. Bisa gak nonton kan? Gak bisa kan? Lu sedang terikat.
perilaku-perilaku orang yang kadang orang berpikir, oh this is freedom. Is it? Offer yourselves to sin, for instance, and it's your last free act. Kalau kita mempersembahkan hidup kita ke dosa, itu adalah kebebasan terakhir kita. Karena setelah dosa, tidak ada kebebasan. But offer yourselves to the ways of God. Berikanlah hidup kita ke jalannya Tuhan. And the freedom never quits. Dan kebebasan tidak pernah hilang dari hidup kita. Jadi ketika kita berjalan di dalam Tuhan, disitulah kebebasan sejati. Kebebasan sejati seekor ikan bukan ketika mereka di luar akuarium, tapi ketika mereka ada di dalam air, di dalam habitatnya mereka. Dan manusia habitatnya adalah God's presence. Hadirat Tuhan. So, here's the bottom line from today's sermon. Okay? Yes, you can call me old-fashioned, but I'm gonna obey God and strive for holiness. Yes, people can call me, oh, you're so old. But I will obey. Why? Because I know that's where true freedom lies. Gua tahu disitulah kebebasan sejati berada. Bukan dalam dosa, tapi dalam jalan-jalannya Tuhan. Now to close, untuk menutup, gue yang menyampaikan bahwa sermon ini, firman Tuhan ini, bukan digunakan untuk menyerang. Bukan digunakan untuk menghakimi. Karena seperti teman-teman yang ada di sini, gue pun berdosa. Gue pun adalah orang yang layak mendapatkan hukuman. Tetapi justru gue ingin menggunakan kesempatan ini untuk kembali memanggil, untuk kita masuk ke dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Karena apa? Karena ayat ini. 1 John 1 verse 9, Amplified Version. If we freely admit that we have sinned and confess our sins, He is faithful and just, true to His own nature and promises, and will forgive our sins and cleanse us continually from all unrighteousness. Our wrongdoing, everything not in conformity with His will and purpose. Ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita dari segala ketidakbenaran. Jadi justru gue ingin pesan ini menjadi sebuah panggilan. Bahwa Tuhan terus-menerus menanti, mengetuk setiap hari. Hey, come back. Sama seperti bapak yang anaknya hilang. Seperti itu jugalah Tuhan yang terus mencari satu anak yang hilang. Bahkan di Alkitab dikatakan, Ia meninggalkan yang 99 mencari satu yang hilang. Jadi untuk teman-teman di sini, I want you to understand, God wants you to have the best life. And the best life is not a life in sin. Kehidupan terbaik bukan kehidupan dalam dosa. So, in your small group later, coba diskusikan dua ini. Is there any sin that is still hard for you to resist? Masih ada nggak dosa yang sulit kita lepaskan? Atau terkadang mungkin bukan dosa, but God sometimes speak very specifically. Has God spoken to you to do something which you haven't done? Mungkin untuk melayani orang ini, mengampuni orang ini, atau mungkin untuk pergi ke tempat ini melakukan sesuatu, mengambil ini.
melakukan itu? Ada nggak yang Tuhan sebenarnya sudah pernah ngomong? Sekali lagi, gue ingin ini menjadi kesempatan buat kita kembali, bukan sermon atau firman untuk menghakimi. Amin. Gue undang kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas hadirat-Mu, atas firman-Mu. Tuhan, sekarang secara khusus kami mau datang kepadamu dan aku ingin berdoa Tuhan untuk setiap jemaat di tempat ini, teman-teman kami Tuhan, anak-anak FLCC yang sedang struggling dengan dosa. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang datang kepada hidup kami dan memberikan kami kekuatan yang kami butuhkan. Karena kami percaya Tuhan, the best life is not a life in sin, tapi justru jalan-jalan-Mu yang membawa kebebasan. Tuhan, berdoa untuk setiap hati yang mungkin belum terbuka terhadap Engkau. Biar di kesempatan kali ini dapat menjadi kesempatan untuk kami membuka hati kami untuk Engkau datang Tuhan. God have mercy. May your grace fills this place. Mengucap syukur Tuhan atas ibadah yang sudah berlangsung. Mengucap syukur atas jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Menguatkan kami di masa-masa terlemah kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang akan menuntun kami untuk terus berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Sekalipun berat, sekalipun ada orang yang mungkin jadi tidak suka dengan kami, tapi kami mau belajar taat Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau menyediakan yang terbaik di depan kami. Bahwa Engkau telah menebus kami, bukan untuk kami berbuat dosa, tapi untuk kami bisa hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa Tuhan, mendoakan gereja di mana kami berada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas GBI-WTC, atas FLCC, komunitas anak muda ini Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap pemimpin yang ada di gereja ini. Biar Engkau yang berkati, berikan hikmat, berikan kekuatan Tuhan. Kami ingin berdoa untuk gereja ini, biar gereja ini terus menjadi mercusuar Tuhan. Jadi terang yang membawa orang dari kegelapan datang kepadamu Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan, bersatu hati dengan sungguh mendoakan negara kami Tuhan. Di tahun politik ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap pasangan yang akan maju Tuhan. Kami berdoa untuk setiap caleg yang akan maju. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau yang pegang kendali. Kami berdoa untuk pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang bersih hatinya, yang benar-benar melakukan pekerjaan untuk rakyat. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan bangsa ini jatuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang, tangan-tangan yang merencanakan hal jahat untuk bangsa ini. Kami berdoa justru di sana akan ada pertobatan Tuhan. Engkau yang akan turun melawat hati mereka, sehingga mereka justru melihat kuasa Tuhan yang melindungi bangsa ini di dalam nama Yesus. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang ada di tempat ini Tuhan. Walaupun kami sebagai anak Tuhan, kami percaya di masa muda kami dapat menjadi contoh dalam perilaku kami. Untuk keluarga yang belum diselamatkan, kami bersatu hati berdoa Tuhan, meminta keselamatan daripadamu. Karena seperti firman-Mu, ketika satu orang diselamatkan, maka seisi rumah diselamatkan. Kami percaya itu hal yang akan Kau kerjakan tahun ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang sedang dalam masalah, berbeban berat, diambang perceraian, sedang mengalami masalah finansial. Tuhan, kami berdoa biar tangan-Mu Tuhan yang turun ke orang tua kami, memberkati mereka, memulihkan mereka Tuhan. Biarlah kami sebagai anak, kami dapat memberikan dukungan yang terbaik Tuhan.
kami menjadi seperti Yesus di tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun ibadah ini selesai, tapi kami percaya Engkau yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kita angkat tangan kita mau menerima berkat terbaik dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan usahamu. Tuhan yang akan membuat hidupmu penuh dengan keberhasilan. Sehingga orang-orang di luar akan mengatakan bahwa engkau beruntung. Tuhan akan mengangkat engkau dan menjadikan engkau terang seperti janjinya di tahun ini. Arise and shine. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai semua kita mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Oke, happy Sunday. Silakan berkumpul dengan small groupnya. You have much time to discuss. God bless you.